PSG Chelsea gimana PSG Chelsea? Ini ulangan Piala Dunia. PSG juga lagi hancur. Kalah sama Monaco. Kemarin kalah sama Monaco di kandang. Balogun, anjay. Chelsea ini suka ajaib kalau di big match kan kadang-kadang Iya. kan. Tapi kalau Chelsea bisa dapat form yang pas di summer itu gila. Gila sih Piala Dunia antar klub. Cuman ya it's Chelsea no. Wow, draw udah bisa main kemungkinan. Apa? Si draw-nya Barca. Oh, Si Fabian Ruiz cedera ya soalnya. Katro man. Ruiz sama si Neves yang cedera. Neves. Oh iya. Wah, berat juga nih buat karena Neves sih untuk gue nggak begitu. Ruiz yang ngaruh. Tapi itu dua-duanya bagus kok musim lalu. Iya, tapi Pickingnya Ruiz lebih sama penting gue bilang. kombinasinya menurut gue gila sih. Sama si Kvaratskhelia mungkin musim ini juga udah nggak gitu sebagus musim Iya, lalu. nggak kayak musim lalu betul. Karena musim lalu kan jadi salah satu tumpuan juga kan. Paling busuk Barcola sih. Peluangnya banyak banget. Banget. Peluangnya Itu banyak. dari 2 tahun yang lalu begitu. Dia punya lari kencang, punya skill. Si Tapi Dembele nggak ada. mana cedera Cedera ya? ya. Iya mana Dembele apa ini? Akumulasi gue lupa deh Dembele. Bang, tapi kenapa ya? Kalau lihat kan secara struktur squad tuh komposisinya masih tetap sama dengan yang juara UCL musim lalu kan. Iya. Cuma kenapa di musim ini kelihatan banget PSG agak sedikit nurun secara performa. Nggak ada Donnarumma. Sepengaruh itu? Itu pengaruh kepercaya diri pemain kan. Menurut Lu gue pikir lu punya kiper kayak pemain BF gitu apa? Kayak pemain apa? BF. bokep. Itu istilah tahun berapa? Bokep. BF. Tapi menurut gue memang kalau lihat dari musim lalu memang sebenarnya kan kayak Paco sama si Marquinhos ada juga momen-momen sloppy-sloppynya kan. Ketolong juga sama Donnarumma. Ditambah Iya. trionya nih menurut gue ngaruh banget loh. Iya. Trionya menurut gue tahun lalu kuat banget. Nah tahun ini sering ganti-gantian kan. Lu kalau sebagai pemain lu masuk lapangan, lu tahu kiper lu hebat, Iya. lu defender dilewatin, oke lah. Gue punya kiper hebat. Lu kalau masuk lapangan, aduh kiper gue katro, udah ketinggalan secara psikologis, ketinggalan 1-0 duluan sama kiper bokep ini. Tapi memang kalau ngelihat Parah ini kiper. Coba lihat statistik kebobolan di Ligue 1-nya. gue kalau ngelihat berapa kali tuh dia di counter, emang tengahnya tuh sering juga berantakan emang. Jadi nggak ngelapisin Marquinhos sama si Paconya nggak begitu kuat solid lah. Jadi gue kasih Chelsea definitely ada kesempatan untuk bisa menang atau lolos. Chelsea? Ya. Chelsea tapi susah ditebak juga coach. Betul, tapi kiper PSG ini parah banget tuh. Si bokep ya. Iya. Safonov ini bintang bokep Rusia. Iya. Ya agak tricky sih ini matchnya karena menurut gue Gue PSG bingung kenapa Chevalier nggak dimainin ya. Padahal PSG pede banget sama Chevalier itu. iya dia Gue punya kiper bagus yang bisa ganti Donnarumma. Ini nggak dikasih tahu. Ada sih ada kan harusnya di bench kan. Cuman emang Iya. nggak tahu lah kenapa perhitungannya si apalagi psikologisnya bermain lah mas dengan si Enrique. Tapi yang jelas ini akan menjadi laga yang juga mana dia nggak cedera kan Chevalier. Tapi kalau Hakiminya lagi gacor, Mendes lagi gacor, nah itu beda cerita tuh. Karena serangan-serangannya PSG sebenarnya hidupnya dari mereka itu, bukan dari Barcola. Bukan cuma dari Barcola sama Kvaratskhelia, tapi Mendes dan juga Hakimi. Tapi tetap menurut gue di tengah sih nggak ada yang Neves sama si Ngaruh Ruiz itu ngaruh banget. Karena sering di bypass itu kalau di counter sama Zaire Emery untuk gue sih lumayan. Lumayan. Dan dia punya skill loh. Ini Lumayan. pemain tengah yang punya skill. Lu perhatiin Zaire Emery. Tapi draw-nya nggak yakin gue. Iya. Draw enggak lah. Draw untuk gue sih. Masih mentah lah. Mentah. Gue rasa draw ini apa ya? Scamnya Barcelona. Udah kayak Xavi Simons ya dulu dari Barca ke PSG. Iya. Kita lihat lah nanti. Ini barengan ya mainnya? Apa beda hari ya? Sama Madrid ya? Bareng. Barengan. Seru nih. Makanya kau bisa nonton dua-duanya. Dua-duanya ditonton. Oke. Terus